dengan wacana ideologi khilafah. Apa sebetulnya ideologi khilafah yang diusung oleh HTI ini? Jadi mungkin begini dulu Mbak, ada kesalahpahaman ya umat Islam ini. Quran itu tidak pernah menyebut kata khilafah. Yang ada itu kata khalifah. Nanti ada jamaknya khulafah dan ada khalaif. Itu kata khalifah terutama di surat Al-Baqarah gitu ya, 30 sampai 37. Itu intinya Quran itu akan membangun sumber daya manusia profesional yang memenuhi kualifikasi untuk orang yang menghadapi jabatan tertentu. Jadi kalau diurut dari kata khalifah itu artinya orang yang mampu mengelola khilaf dan ikhtilaf ya, berbeda. Kalau dia tidak mampu, dia tempatnya di belakang atau khalaf ya. Nah, syaratnya itu sama sekali tidak ada agama, apalagi Islam, tidak ada. Karena ini sejarah kemanusiaan yang sedang dibangun oleh Quran untuk membangun peradaban dari Adam, Nabi Adam. Nah, syaratnya itu kalau dihitung itu ada 5 kalau kita ikut sistem tata negara. Jadi ada pengusul, ada isi usulan, kemudian ada majelis. Nah, yang 4-5 ini yang paling penting dalam konteks jawaban saya. Itu syaratnya adalah nama-nama. Nama-nama itu ilmu. Nanti yang kedua sumaratu malam malaikah itu menang tanding. Jadi begini maksudnya. Ya, yang ingin dibangun Quran. Tapi nanti ini salah paham. Misalnya begini, kemarin saya kasih contoh, ini ada Pak Mahfud ya. Misalnya orang ingin jadi hakim, dia harus punya nama. Itu SH, MH, doktor hukum. Ya. Nah sekarang, misalnya saya dengan Pak Mahfud, itu bedanya cuma satu. Beliau ini SH, saya Dokter Andes. Ya. Nah, di sini saya nggak bisa melamar jadi hakim karena saya tidak punya nama. Ya. Ini berarti saya kan tidak profesional. Nah, kalau ada kemudian baru lebih dari satu itu ada namanya menang tanding. Menang tanding itu bisa promosi dari atasan ke bawahan, bisa fit and proper, bisa one man one vote ya. Nanti terus bisa yang terburuk seperti yang diramalkan malaikat peperangan. Oke, kembali dikaitkan kepada HTI sendiri dengan mengusung ideologi khilafah. Anda sendiri menilai apakah kemudian ini cocok diterapkan di Indonesia? Tapi kan apakah Indonesia sendiri sudah punya dasar negara Pancasila? Ya, terlepas dari soal Pancasila dulu ya. Saya bandingkan dulu khilafah itu. Di sini kekeliruan mereka ini ya. Jadi tadi pertama tidak ada syaratnya ya. Yang kedua begini, Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri HT ya dari Palestina itu pernah mengatakan penyebab malapetaka dunia Islam hari ini adalah karena khilafah dibubarkan. Itu benar bagi Palestina. Mengapa? Karena Palestina sudah masuk ke dalam sistem khilafah sejak tahun 637 sampai nanti lepas 1917 ya, dan terus 1924 khilafah dibubarkan, 1948 Palestina Israel merdeka ya. Nah, jadi Palestina ini dulunya pernah menikmati kehidupan politik yang sangat baik karena khilafah itu berjaya. Nah, tapi bagi kita, nah mereka sakit sejak 48 karena khilafah dibubarkan. Negara yang paling sedih di dunia ini sisa khilafah adalah Palestina. Kenapa? Karena belum boleh merdeka sampai hari ini dan separuh atau sebagian wilayahnya diambil Israel. Nah, terbalik dengan kita. Ketika khilafah sedang menjadi the only world superpower, ya, pada tahun 1453 Turki merebut Konstantinopel. Dan 1517 ya, Turki menggabungkan Daulah Abbasiyah. Ini sering diklaim sebagai daulah terbesar dalam sejarah Islam. Artinya dikaitkan dengan kondisi di Indonesia seperti apa? Dan yang lain saya mau tarik ke belakang. 1517 itu menggabungkan. Artinya Turki khalifah itu katakan sebagai the only world superpower kayak Amerika hari ini. Tapi di tengah-tengah itu ya 1511 Malaka jatuh, 1512 Ternate dan sampai 1945. Nah, di situ tidak ada khalifah datang membebaskan bangsa Indonesia ini. Nah, yang kedua, kita tidak punya syarat nama. Jadi kalau ditarik kepada global domination, khalifah hari ini itu Amerika. Kalau tidak percaya, ditanya namanya, ya lihat ya. Kapal tempur, kapal induk. Gitu. Nah, itu kalau terpaksa perang tadi. Kita tahan dulu Prof mengenai sepak terjang HTI dan juga mengenai khilafah ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Talk akan sedang kembali sesaat lagi. Negara Pancasila
Pancasila gagal dan macam-macam gitu, harus diganti khilafah kan gitu. Oke, baik. Dan itu sekarang masuk ke kampus-kampus. Nah, mengenai kampus-kampus, Prof Yudian, di UIN Sunan Kalijaga sendiri pada April lalu dikeluarkan surat edaran mengenai pelarangan aktivitas ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Kenapa menurut Anda ini sampai harus dikeluarkan surat edaran seperti itu? Apakah sedemikian mengkhawatirkan gerakan-gerakan di komunitas kampus itu? Iya, persis itu Mbak. Jadi begini, mereka ini kan punya kebiasaan yang kalau terlihat sederhana, tapi kalau dibaca dari filsafat kenegaraan tadi itu berbahaya. Mereka tiba-tiba mengibarkan bendera HTI di kampus UIN. Kita ini kan kampus negeri. Nah, pada hari Minggu, pada saat tidak ada orang. Jadi kalau dibaca dari segi politik, ini kudeta. Ya, padahal kita secara ideologis tidak sejalan dengan mereka. Nah, oleh karena itu saya mengeluarkan surat edaran untuk mempertegas bahwa kehadiran HTI itu tidak bisa kita terima. Karena sederhana seperti kata Prof Mahfud tadi, Pancasila. Mereka menolak Pancasila. Nah ya, saya ulang tadi kaitannya dengan khilafah itu. Jadi untuk mendirikan khilafah di Indonesia ini tidak ada syarat historisnya. Ya. Yang kedua, tidak ada syarat teologisnya. Ya, karena syarat teologisnya itu harus punya nama-nama itu. Baik. Ya. Nah, oleh karena itu, karena HTI ini sudah merongrong, ya, maka itu masuk bubarkan. Dan kalau saya harus membantu pakai filsafat Islam yang disampaikan Pak Mahfud, itu bisa begini bunyinya. Jadi pemerintah ada prinsip namanya satu dari A. Satu dari A itu kalau terjemahan bebasnya kira-kira preventif dan affirmative action sekaligus. Maksudnya apa? Itu yang coba dilakukan pemerintah. Iya, nah ini itu saya benarkan di filsafat hukum Islam. Biar mereka orang HTI soalnya biar tahu alasan hukum Islamnya ini ya. Karena kalau Pak Mahfud mungkin tidak diterima. Ini alasannya Pancasila. Kalau saya kan Islam. Biar mereka ngerti ya bahwa satu dari itu maksudnya begini, seorang pemegang otoritas, katakanlah pemerintah Republik Indonesia, itu diberi kewenangan oleh agama Islam ya untuk mengharamkan barang mubah, ya, bahkan barang wajib yang jika tidak diharamkan bisa menimbulkan kerugian. Maksudnya apa? Keberadaan Hizbut Tahrir itu ya bisa kita baca, bisa mubah, tapi kalau dia dibubarkan nanti bisa menghantam Pancasila. Dan ini masalahnya kemudian ya sangat. Baik. Kita masih punya satu segmen terakhir, Prof. Kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Lanjutkan, Prof. Mahfud tadi mengenai step-step di pengadilan untuk kemudian mencabut status badan hukum dari organisasi ini, kemudian memang harus melalui jalur pengadilan. Iya. Itu punya undang-undang. Jadi memang begitu. Pertama, dulu asumsinya kan ini orang nakal, suka merampas minuman di tengah jalan, menyerbu rumah-rumah pelacuran dan macam-macam, merampas hak wewenang aparat. Lalu dibuat step-stepnya gitu. Kalau diperingatkan masih gini terus sampai dibubarkan. Ini Hizbut Tahrir ini kisahnya bukan kayak gitu. Ini sudah masuk ke akarnya, ideologi yang mau diganti. Oleh sebab itu saya kira itu tinggal ngelanjutin aja, sekarang sudah dibekukan, jangan lakukan lagi. Kalau ada yang melakukan itu tuh bisa ditangkap. Ya kalau saya persis tadi Pak Mahfud ini, pemerintah jangan ragu ya. Kenapa? Karena ini kalau dilihat dari syariah, katakanlah sistem yang mau dipakai sendiri oleh HTI, itu pemerintah punya alasan yang sangat kuat demi keselamatan keutuhan negara. Jadi ada misalnya salah satu kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu artinya menolak keburukan, ya, yaitu membubarkan HTI itu lebih didahulukan oleh pemerintah Indonesia daripada mengambil keuntungan, yaitu membayangkan, mengharapkan HTI sebagai salah satu organisasi dakwah. Ya, kenapa? Karena tadi salah satu ujung dakwahnya bukan dakwah dalam arti agama, tapi sia-sia atau politik yang ujungnya mengganti Pancasila dengan khilafah. Itu berarti persis pembubaran negara. Ini kerugian yang tidak terkira dari segi apapun. Ya, kita tunggu bagaimana ketegasan pemerintah untuk kemudian mengambil langkah yang tegas untuk hal ini ya, seperti itu. Baik, terima kasih Prof Yudian dan juga Prof Mahfud telah bergabung bersama kami dalam Prime Talk kali ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih.